فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian di sini dibawakan pembahasan yang terakhir oleh penulis, hadits yang terakhir. Kata beliau, walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah walafduhu man da'a ila al-huda thumma qala man da'a ila dhalalah. Iya. Dan lahu juga di dalam sahih, maksudnya di sahih Muslim. Ya, sama dengan riwayat sebelumnya. Itu lafadznya man da'a ila huda. Siapa yang mengajak kepada huda, kepada petunjuk. Ya, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Jadi disebutkan sama ya, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia dapat pahalanya. Ya, sama dengan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya. Baik. Sebagaimana setelah itu dikatakan waman da'a ila dhalalah, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ini penulis meringkas ya konteksnya. Kalau kita baca di Sahih Muslim, itu saya beri di bawah rujukannya. Sahih Muslim nomor hadits 2674. Iya. Ini saya baca di haditsnya, konteksnya di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka untuknya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Dan hal tersebut tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithim mithlu athami man tabi'ahu, maka dia dapatkan dari dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan hal tersebut tidak mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Baik. Iya. Itu saya beri nomor-nomor ya di bawah. Nomor ini, nomor itu. Itu tidak ada cetakannya. Tidak disebutkan cetakan mana. Sebab itu penomoran, kalau orang belajar ilmu hadits, kalau sudah dikasih nomor ini, dia sudah tahu cetakan apa yang dipakai. Walaupun ada 1000 macam cetakan, dia sudah tahu cetakan mana yang dipakai dalam penomoran. Bukhari begitu juga, Tirmidzi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi kalau mau tahu orang mengerti hadits atau tidak, kalau dia sebut nomor, diperiksa di cetakan yang dipakai oleh ulama, ada nomor itu, berarti itu dia mengerti hadits. Kalau tidak, dia pakai cetakan lain, itu berarti dia tidak mengerti apa? Pembahasan, memberikan rujukan di dalam hadits. Baik. Itu kadang sepele ya, tapi itu ada perhitungannya di dalam pembahasan riwayat. Ini saya ingatkan, sekedar saya ingatkan bahwa ilmu itu kadang luas, cuman banyak hal yang tidak perlu dirinci di awal-awal pembahasan. Di sini saya poinkan 2 pembahasan. Kata yang pertama, ithmu man da'a ilal bid'ah, dosa orang yang mengajak kepada bid'ah. So, kalau dia mengajak kepada bid'ah, dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Iya. Dosa orang yang mengikutinya. Dan ini hati-hati ya. Nabi memperingatkan bahaya mereka. Karena di dalam hadits Hudzaifah, mereka disebut sebagai apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Iya. Bayangkan, dai-dai yang mengajak kepada apa? Pintu neraka jahannam. Iya. Nah, seperti itu sifat mereka. Sama dengan pengikutnya Fir'aun. Dikatakan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka para imam, para tokoh, para pemimpin yang mengajak kepada neraka. Mereka menyeru kepada neraka. Jadi mengikuti mereka itu mengajak kepada neraka. Iya, dan ini dosa yang sangat besar.
Karena setiap kali ada orang yang tersesat, dia menanggung dari kesesatannya. Ya, bukan saja orang yang disesatkan. Sekarang misalnya dia hidup di masa ini. Dia sesatkan si A. Si A mengajarkan kepada 10 orang. Dia tanggung semua dosa orang tersesat ini. Bukan si A saja yang dia tanggung. 10 orang yang diajari oleh si A juga dia tanggung. 10 orang ini dia wariskan lagi kepada 100 orang. 100 orang ini dia dapat lagi dosanya. Iya. Maka ini bukan pembahasan kecil. Terkait dengan masalah apa? Mengajak manusia. Tapi sebaliknya, kalau dia mengajak kepada petunjuk, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Karena itu poin yang kedua, fadlud da'wati ilallah, keutamaan berdakwah di jalan Allah. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah." Siapa yang lebih baik ucapannya, atau tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh serta dia berkata, saya adalah orang-orang yang berislam. Baik. Selesai bab ini. Kesimpulannya jelas bahwa bid'ah lebih besar daripada apa? Lebih dahsyat daripada dosa besar. Iya. Itu inti pembahasannya ya, walaupun di dalamnya banyak cabang terkait dengan bahaya bid'ah. Ini semuanya ya mulai kita menghitung ya bahaya-bahaya bid'ah itu. Iya. Jadi dari sisi bid'ah lebih dahsyat dari dosa besar saja itu kita sudah menghitung banyak bahaya bid'ah di dalam.